Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi fungsi elementer 2 mata kuliah pengantar analisis kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kartono MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggun Felicia Acuna dengan NIM 410142252, kemudian Eni Dwi Nur Cayanti dengan NIM 41014220076, dan Marlin Respitarini dengan NIM 41014229090. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu fungsi hiperbolik, inverse fungsi trigonometri, dan inverse fungsi hiperbolik. Yang pertama yaitu fungsi hiperbolik. Definisi fungsi hiperbolik untuk variabel kompleks kita ambil langsung dengan memperluas definisi untuk variabel real ke variabel kompleks. Definisi untuk variabel kompleks Z didefinisikan cos Hz sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z dibagi dengan 2. Sin Hz sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z dibagi dengan 2. Tangen Hz sama dengan sin Hz dibagi dengan cos Hz. Kotangen Hz sama dengan cos Hz dibagi dengan sin Hz. Sekant Hz sama dengan 1 dibagi dengan cos Hz. Dan kosekant Hz sama dengan 1 dibagi dengan sin Hz. Dengan demikian, cos Hz dan sin Hz fungsi utuh yakni analitik di seluruh bidang kompleks dan derivatif mereka adalah turunan cos Hz sama dengan sin Hz dan turunan sin Hz sama dengan cos Hz. Fungsi tangen Hz dan sekant Hz analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari cos Hz, sedangkan kotangen Hz dan kosekant Hz analitik dalam setiap domain yang tidak memuat 0 dari sin Hz. Derivatif dari fungsi-fungsi ini adalah turunan tangen Hz sama dengan sekant H kuadrat Z. Turunan kotangen Hz sama dengan min kosekan H kuadrat Z. Turunan kosekan Hz sama dengan min kosekan Hz dikali kotangen Hz. Turunan sekan Hz sama dengan min sekan Hz dikali tangen Hz. Mengingat definisi cos Hz, sin Hz, cos Z, dan sin Z diperoleh cos IZ sama dengan cos Z, sin Hz sama dengan I sin Z, cos HIZ sama dengan cos HZ, sin Z sama dengan I sin HZ. Rumus-rumus identitas fungsi hiperbolik dapat diturunkan langsung dari definisi 1, tetapi dapat juga diturunkan dari rumus-rumus identitas dari fungsi trigonometri dengan mengingat rumus 4 dan 5. Cos H kuadrat Z min sin H kuadrat Z sama dengan 1. Cos H min Z sama dengan cos HZ dan sin H min Z sama dengan min sin HZ. Dengan menggunakan identitas trigonometri diperoleh sin IZ plus W sama dengan sin IZ ditambah IW sama dengan sin IZ cos IW ditambah cos IZ sin IW. Mengingat rumus 4 dan 5, I sin HZ plus W sama dengan I sin HZ cos HW ditambah I cos HZ sin HW. Kemudian sin HZ plus W sama dengan sin HZ cos HW ditambah cos HZ sin HW. Demikian juga diperoleh cos HZ plus W sama dengan cos HZ cos HW dikurangi sin HZ sin HW. Bagian real dan bagian imajiner dari sin HZ dan cos HZ diperoleh dari rumus 8, 9, 4, dan 5. Sin H X plus IY sama dengan sin HX cos Y ditambah I cos HX sin Y. Cos HX plus IY sama dengan cos HX cos Y dikurangi sin HX sin X. Untuk Z sama dengan X plus IY berlaku mutlak sin HZ kuadrat sama dengan sin H kuadrat X ditambah sin kuadrat Y. Mutlak cos HZ kuadrat sama dengan sin H kuadrat X ditambah cos kuadrat Y. Rumus 12 dan 13 dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus-rumus sebelumnya.
Mengingat definisi 1 dan bahwa E pangkat Z dan E pangkat min Z periodik dengan periode 2pi, maka demikian juga cos Hz dan sin Hz. Jadi berlaku pernyataan berikut. Fungsi cos Hz dan sin Hz adalah fungsi periodik dengan periode 2pi. Kemudian cos Hz plus 2pi sama dengan cos Hz dan sin Hz sama dengan min sin Iz. Nilai 0 dari cos Hz dan sin Hz dapat dicari dari cos Hz sama dengan cos Iz dan sin Hz sama dengan sin Iz. Dan cos Hz sama dengan 0 jika dan hanya jika Z sama dengan K ditambah 1/2 pi dan berarti 0 untuk sin Hz adalah Z sama dengan K pi dengan K sama dengan 0, I1, I2, dan seterusnya. Kemudian contoh soal, tentukan nilai Z sehingga cos Hz sama dengan setengah. Penyelesaian, cos Hz sama dengan setengah, maka ekivalen dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z dibagi 2 sama dengan setengah. Ekivalen dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z sama dengan 1. Ekivalen dengan E pangkat 2Z ditambah E0 sama dengan E pangkat Z. Ekivalen dengan E pangkat 2Z min E pangkat Z ditambah 1 sama dengan 0. Misalkan EZ sama dengan T, maka diperoleh T kuadrat min T ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A sama dengan min dikali min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4 kali 1 dikali 1 dibagi dengan 2 dikali 1 sama dengan 1 plus minus akar 1 min 4 dibagi dengan 2 sama dengan 1 plus minus I akar 3 dibagi dengan 2 sehingga E pangkat Z sama dengan T1 sama dengan 1 ditambah I akar 3 dibagi dengan 2 atau E pangkat Z sama dengan T2 sama dengan 1 dikurangi I akar 3 dibagi dengan 2. Jadi Z sama dengan ln 1 ditambah I akar 3 dibagi dengan 2 atau Z sama dengan ln 1 dikurangi I akar 3 dibagi dengan 2. Inverse fungsi trigonometri. Inverse fungsi trigonometri dapat dinyatakan dalam fungsi logaritma. Didefinisikan dengan inverse sin Z, inverse dari fungsi sinus, yakni nilai W yang berkorespondensi dengan nilai Z, sehingga Z sama dengan sin W sama dengan eksponen IW dikurangi eksponen IW per 2I. Dari persamaan 1, W dapat dinyatakan ke dalam Z. Eksponen IW pangkat 2 dikurangi 2 dikali I dikali Z dikali eksponen IW dikurangi 1 sama dengan 0. Eksponen IW dikurangi I dikali Z pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi Z pangkat 2. Eksponen IW sama dengan I dikali Z ditambah 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1/2. Suku 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1/2 dalam ruas kanan persamaan 2 adalah fungsi bernilai 2. Jika telah ditentukan suatu cabang fungsi ini, maka ruas kanan persamaan 2 bernilai 1 dan analitik. Untuk cabang yang telah dipilih ini, W sama dengan inverse sin Z sama dengan negatif I ln I dikali Z ditambah 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1/2. Tampak bahwa inverse sin Z bernilai banyak bahkan tak hingga banyaknya. Jika diambil salah satu cabangnya, maka persamaan 3 memberikan fungsi bernilai 1 dan analitik. Dengan menggunakan aturan rantai, dapat diperoleh derivatif cabang fungsi ini, yakni D inverse sin Z per dz sama dengan 1/1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1/2. Jadi,
Dalam uraian di atas, kita dua kali menentukan cabang. Yang pertama, cabang untuk akar pangkat 2, dan kemudian cabang untuk fungsi logaritma. Dengan cara yang serupa, dapat dijabarkan inverse untuk fungsi kosinus dan tangen. Inverse cos Z sama dengan negatif I ln Z ditambah Z pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 per 2. Inverse tan Z sama dengan 1 per 2 ln I ditambah Z per I dikurangi Z. Fungsi persamaan 5 dan persamaan 6 bernilai banyak dan dalam cabang-cabang mereka yang telah ditentukan bernilai tunggal dan analitik dan mempunyai derivatif. D inverse cos Z per dz sama dengan 1 per 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2. D inverse tan Z per dz sama dengan 1 per 1 ditambah Z pangkat 2. Perlu dikemukakan di sini bahwa notasi yang juga umum dipakai untuk inverse fungsi trigonometri yaitu arcsin, arccos, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan semua nilai dari inverse sin akar 5. Untuk penyelesaiannya, misalkan inverse sin Z sama dengan negatif I ln I dikali Z ditambah 1 dikurangi Z pangkat 2 pangkat 1 per 2. Jelas Z sama dengan akar 5. Maka inverse sin akar 5 sama dengan negatif I ln I dikali akar 5 ditambah 1 dikurangi akar 5 pangkat 2 pangkat 1 per 2. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan negatif I ln I dikali akar 5 ditambah 1 dikurangi 5 pangkat 1 per 2. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan negatif I ln I dikali akar 5 ditambah negatif 4 pangkat 1 per 2. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan negatif I dan I dikali akar 5 plus minus 2I. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan negatif I dan kurung buka akar 5 plus minus 2 kurung tutup I. Dan kurung buka akar 5 plus minus 2 kurung tutup I sama dengan ln akar 5 plus minus 2 ditambah I kurung buka pi per 2 ditambah 2 dikali N dikali pi kurung tutup dengan N anggota Z. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan negatif I ln akar 5 plus minus 2 ditambah I pi per 2 ditambah 2 dikali N dikali pi. Ekivalen dengan inverse sin akar 5 sama dengan pi per 2 ditambah 2 dikali N dikali pi dikurangi I ln akar 5 plus minus 2 dengan N anggota Z. Untuk contoh yang kedua, tentukan semua nilai dari inverse cos 1. Untuk penyelesaiannya, misalkan inverse cos Z sama dengan negatif I ln Z ditambah Z pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 per 2. Jelas Z sama dengan 1. Maka inverse cos 1 sama dengan negatif I ln 1 ditambah 1 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 1 per 2. Ekivalen dengan inverse cos 1 sama dengan negatif I ln 1 ditambah 1 dikurangi 1 pangkat 1 per 2. Ekivalen dengan inverse cos 1 sama dengan negatif I ln 1. Ekivalen dengan inverse cos 1 sama dengan negatif I dikali 2 dikali N dikali Pi dengan N anggota Z. Selanjutnya yaitu inverse fungsi hiperbolik.
Seperti halnya inverse fungsi trigonometri, dengan cara yang serupa dengan cara di atas dapat diperoleh fungsi inverse hiperbolik. Inverse sin H sama dengan ln Z ditambah Z kuadrat ditambah 1 pangkat setengah untuk persamaan 9. Inverse cos HZ sama dengan ln Z ditambah Z kuadrat min 1 pangkat setengah untuk persamaan 10. Dan inverse tan Z sama dengan setengah ln 1 plus Z per 1 min Z dengan cabang fungsi Z kuadrat min 1 pangkat setengah. Dalam uraian di atas, kita berhadapan dengan cabang fungsi bernilai 2, yaitu 1 min Z kuadrat pangkat setengah dan Z kuadrat min 1 pangkat setengah berturut-turut dalam definisi fungsi inverse sin Z dan inverse cos 1 agar jelas akan dibahas cabang dari salah satu fungsi bernilai 2 tersebut. Lebih dahulu akan dibahas cabang fungsi bernilai 2 yaitu Z pangkat setengah. Dengan menyajikan Z dalam bentuk kutub, Z sama dengan akar R E pangkat IP, maka FZ sama dengan Z pangkat setengah sama dengan RE pangkat IP per 2. Untuk setiap Z kecuali Z sama dengan 0, fungsi ini bernilai 2, nilai fungsi yang satu negatif dari satu fungsi yang lain. Untuk 0 kurang dari sama dengan pi, kurang dari sama dengan 2pi, kedua fungsi ini adalah f1z sama dengan akar R E I pi per 2. Dan f2z sama dengan akar pi E pangkat I pi min 2pi per 2. Sama dengan negatif akar R E pangkat I pi per 2. Sama dengan negatif f1z. Dalam domain Z sama dengan RE pangkat IP untuk R kurang lebih dari 0 dan Pi kurang dari 2Pi. Fungsi F1 dan F2 bernilai 1. Akan dibahas F1 saja. Hasilnya dapat digunakan untuk F2. Karena ada hubungan bahwa F2 sama dengan negatif F1. Fungsi f1z sama dengan akar R E pangkat IP untuk R lebih dari sama dengan 0 dan Pi kurang dari 2Pi. Meskipun kontinu di Z sama dengan 0, namun dapat dibuktikan bahwa tidak terdiferensial di sama dengan 0. Akan ditunjukkan bahwa F1 tidak kontinu untuk Z real positif. Diberikan sebarang bilangan real positif Z0 dikurangi R0 E pangkat I Pi 0 dengan R0 lebih dari 0 dan Pi 0 sama dengan 0. Jika Z mendekati Z0 dari atas sumber real, maka F1Z mendekati akar R0. Akan tetapi, jika Z mendekati Z0 dari bawah sumber real, maka tampak bahwa F1Z mendekati akar R0 dikali E pangkat IP sama dengan akar R0. Karena kedua nilai limit ini tidak sama, maka F1 tidak mempunyai limit untuk Z mendekati Z0. Jadi F1 tidak terdiferensial di Z sama dengan 0 dan di Z lebih dari 0. Di titik-titik yang tidak terletak di inverse OX, jadi untuk R lebih dari 0 dan 0 kurang dari Pi kurang dari 2Pi, mudah dibuktikan bahwa F1 kontinu. Lebih dari itu, ternyata untuk titik-titik itu bagian real dan bagian imajiner. Untuk titik U, R, Pi, dan titik V, R, Pi. Dari F1Z kontinu dan memenuhi persamaan C min R dalam koordinat kutub. Sehingga di titik-titik itu F1 terdiferensial. Dengan demikian, F1 dan juga F2 sama dengan min F1 analitik dalam domain seluruh bidang kompleks tanpa sumber real positif. Kita memperoleh pernyataan berikut. Fungsi F1Z dan F2Z dalam domain Z untuk R lebih dari 0, 0 kurang dari Pi kurang dari 2Pi adalah cabang dari fungsi bernilai 2 Fz sama dengan Z pangkat setengah.
Dapat diketahui bahwa F1 dan F2 juga cabang dari Z pangkat setengah dalam domain Z dengan R lebih dari 0, 0 kurang dari Pi, kurang dari 2Pi untuk sebarang alfa. Sinar Pi kurang dari alfa adalah irisan cabang dan titik pangkal 0 adalah titik cabang dari cabang-cabang tersebut. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Suatu fungsi bernilai 1f yang untuk setiap titik Z anggota kompleks, nilai Fz merupakan salah satu dari nilai Z pangkat setengah, maka F merupakan cabang dari Z pangkat setengah dengan irisan cabang yang terdiri dari titik 0F dan titik-titik di mana F tidak kontinu. Untuk contoh soalnya diberikan fungsi hiperbolik X sama dengan sin Hx. Tentukan inverse dari fungsi tersebut, yaitu inverse Fx. Untuk penyelesaiannya, Fx sama dengan sin Hx sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Langkah pertama yaitu memisalkan Fx sama dengan sin Hx dengan Y. Jadi diperoleh Y sama dengan sin Hx sama dengan E pangkat X min E pangkat min X per 2. Ekivalen 2Y sama dengan E pangkat X min E pangkat min X. Ekivalen 2Y dikali EX sama dengan EX pangkat 2 min 1. Ekivalen 2Y dikali EX sama dengan E2X min 1. Ekivalen E pangkat 2X min 2Y dikali E pangkat X min 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus ABC dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2Y, dan C sama dengan negatif 1 diperoleh E pangkat X sama dengan 2Y plus minus akar 2Y pangkat 2 plus 4 per 2. Ekivalen E pangkat X sama dengan Y plus minus akar Y pangkat 2 plus 1. Ekivalen E pangkat X sama dengan Y ditambah akar Y pangkat 2 plus 1. Ekivalen X sama dengan ln Y ditambah akar Y pangkat 2 plus 1. Ekivalen dengan inverse Fx sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat plus 1. Jadi, inverse dari fungsi Fx sama dengan sin Hx adalah inverse Fx sama dengan ln X tambah akar X kuadrat plus 1. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.